kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang filsafat Pancasila dan manusia Indonesia. Jadi tema ini akan saya bahas. Perkenalkan dulu, nama saya Andri. Saya akan membahas tentang kedua aspek, baik itu dari filsafat Pancasila dan manusia Indonesia. Oke, baik. Di awal saya akan jelaskan duduk perkara dari tema ini. Tema itu pertama kali. Duduk perkaranya saya jelaskan ada 3. Yang pertama, apa itu filsafat Pancasila? Yang kedua, siapa itu manusia Indonesia? Dan yang ketiga, nanti apa kaitan antara keduanya? Yang pertama, kita akan coba lihat tentang filsafat Pancasila. Jadi, channel ini juga merupakan bagian dari Institut Filsafat Pancasila, di mana filsafat Pancasila itu dijadikan suatu paradigma, suatu perspektif, suatu cara pandang untuk melihat Pancasila, terutama sila-sila, aplikasinya, bagaimana itu Pancasila diterapkan dalam masyarakat, itu akan ditilik dari paradigma filsafat. Jadi filsafat itu akan melihat bagaimana Pancasila, terutama bagaimana itu dirumuskan, bagaimana tindakannya, dan bagaimana implementasinya akan dilihat secara filosofis. Jadi filsafat Pancasila itu keluar dari sekedar pembacaan Pancasila sebagai sekedar ideologi. Jadi kita akan lihat filsafat Pancasila di situ akan bertugas untuk melihat 3 hal. Yang pertama, hal ihwal tentang tempus atau waktunya. Yang kedua tentang locus, yaitu waktunya. Dan yang ketiga tentang aktusnya. Jadi filsafat Pancasila akan memberi suatu pemahaman yang komprehensif, yang kritis, tentang bagaimana Pancasila itu ada dalam ruang waktu, ada dalam lokasi, lokusnya, dan nanti bagaimana manusia Indonesia itu bertindak dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi poin saya adalah kita mesti paham dulu baru bertindak. Itu poin dari filsafat Pancasila. Maka itu gambaran sederhana tentang memahami Pancasila dari sudut filsafat. Jadi supaya apa kita menggunakan filsafat dalam membaca Pancasila? Agar kita sebagai warga Indonesia tetap tahu semangat dasar dari Pancasila. Dan kita sebagai warga hidup bersama dalam kondisi, dalam situasi res publika, republik itu tetap berada on the right track, pada jalur yang tepat. Itu gambaran tentang filsafat Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang duduk perkara yang kedua. Duduk perkara kedua yaitu yang saya sebutkan di awal, siapa manusia Indonesia. Jadi manusia Indonesia itu manusia yang tidak segampang dikonsep, tidak semudah untuk diteorisasikan. Walaupun di awal-awal kita dengar ada banyak penelitian tentang itu, percakapan tentang manusia Indonesia siapa, kita pernah dengar dari seseorang yang bernama Muchtar Lubis, yang pernah dalam pidato kebudayaannya menguak tentang sifat manusia Indonesia. Beberapa di antaranya dia mengatakan hipokritis dan munafik, yang pertama. Yang kedua, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, berjiwa feodal, percaya tahayul, artistik, lalu memiliki watak yang lemah. Itu pidato kebudayaannya yang pernah kita dengar di tahun 1977 di Taman Ismail Marzuki. Dari pernyataan dari Muchtar Lubis ini, kita bisa tahu ada beberapa sifat manusia Indonesia. Tapi pertanyaannya, benarkah begitu sifat manusia Indonesia? Tentu tidak sesederhana itu, karena manusia itu kompleks sekali ya, rumit. Lalu
Ada juga yang pernah disampaikan manusia Indonesia menurut versi para Kitri Simbolon, melihat manusia Indonesia dari perspektif sejarah, dari tempusnya. Berikutnya ada buku dari yang bagus sekali juga dari buku Dr. Yosef Umar Hadi. Di dalam bukunya itu dia menulis tentang hakikat manusia Pancasila. Jadi dia di buku itu melihat bahwa pikiran-pikiran filsafat Pancasila yang melihat manusia Indonesia siapa gitu. Jadi dalam buku itu berangkat dari dua tokoh besar, yaitu Profesor Dr. Notonegoro dan Profesor Dr. Triarkara, tentang bagaimana melihat manusia Indonesia, cerminan dari kodrat manusia Indonesia, siapa itu. Jadi kita lihat pendekatan-pendekatan untuk merumuskan, membicarakan, mempercakapkan manusia Indonesia itu perlu sekali. Dan kalau kita lihat apakah kita setuju dengan pendapat manusia Indonesia seperti Muhtar Lubis, seperti para Kitri Simbolon, atau yang disampaikan oleh dalam buku Hakikat Manusia Pancasila oleh Yosef Umar Hadi, kita bisa mengatakan itu layak untuk menjadi diskursus. Lalu, kalau kita ingin membicarakan manusia Indonesia dalam konteks kekinian, kita kemudian lihat apa kaitan antara manusia Indonesia dengan filsafat Pancasila. Di sini menjadi duduk perkara yang ketiga. Menurut saya, dari perspektif filsafat Pancasila, kalau kita bicara soal filsafat Pancasila dalam kaitannya dengan manusia Indonesia, kita perlu merumuskan ada tidak filsafat Indonesia. Bila ada, apa filsafat Indonesia? Kalau kita bisa kerucutkan secara dalam arti yang sempit, manusia Indonesia bisa kita mengerti dari sudut pandang filsafat. Yaitu siapa? Dari rujukan dari buku Yosef Umar Hadi itu, manusia Indonesia bisa kita sejajarkan dengan manusia Pancasila. Apakah benar begitu? Anggap ini sebagai suatu diskursus, sehingga kita bisa tahu bahwa Pancasila itu menjadi bagian ataupun menjiwai dari warga Indonesia. Karena apa? Begini poinnya. Kalau kita rujuk dari Pancasila, Pancasila itu strukturnya adalah bahwa manusia Indonesia yakin bahwa ada Sang Pencipta yang memang menjalankan fungsi kreasionisme dan dia dianggap sesuatu yang transenden. Itu prinsip pertamanya. Kemudian turun, yaitu manusianya, di sila kedua kemanusiaan. Yang ketiga kemudian manusia-manusia itu bersatu dalam konteks persatuan. Dan ketika manusia itu bersatu, kemudian dia bersama-sama, bergotong royong, bermusyawarah, untuk kemudian merumuskan dalam kebersamaan itu, dalam Respublika itu, mereka ingin mewujudkan suatu hidup yang adil dan sejahtera. Itu merupakan bagian penting yang harus ada dalam diri manusia Indonesia, dalam tata pemerintahan, dan kita bisa mengerti bahwa filsafat Pancasila itu mesti ada dalam diri manusia Indonesia. Maka pelajaran atau materi atau konsep tentang filsafat mesti ada dalam Pancasila. Supaya apa? Pancasila tidak sekedar sebagai ideologi, apalagi menjadi ideologi keras seperti pernah kita alami di masa Orde Baru. Pancasila mesti menghidupkan supaya manusia Indonesia lebih paham tentang dirinya, lebih paham tentang bagaimana dia ada dalam kebersamaan, dan bagaimana dia bekerja sama, bermusyawarah, bergotong royong, dan kemudian dia bisa mewujudkan keadilan dalam perjuangan kebersamaan. Saya kira itu dulu untuk konsep, untuk tema kita tentang filsafat Pancasila dan manusia Indonesia. Kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya, dalam topik-topik di mana filsafat Pancasila menjiwai manusia Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai ketemu.